Mak, Mbak sini. Hah? Kemana? Paling kecil itu dia ini diputar ini. Ada yang ini ambil terpaling ini aja. Zanis awas jangan sampai nampak. Zarulita awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zanis awas. Kita masuk. Zarul awas. Langsung akan menampilkan drama musikal Joko Kasaro. Saya Zefa sebagai Prabu Tapagung. Saya Hafiz sebagai Indrajaya. Tali-tali tidak terlalu. Saya Mati sebagai Lutung Rasa nomor 1. Saya Adam sebagai operator. Saya Bayano sebagai Lutung Rasa nomor 2. Saya Tangguh sebagai penyanyi. Saya Duto sebagai pengawal 1. Saya Adam sebagai pengawal. Saya Reda sebagai istri. Saya Ada sebagai narator. Saya Dian sebagai penyanyi. Saya Anissa sebagai purbasari. Saya Sally sebagai pembawa. Majukan lagi. Saya Francisca Ntar aja sebagai sih ratu. datang nyampe bawah dah. Sampai aja bawah. Saya Shiva sebagai dancer. Dan Saya Olive sebagai dancer. Saya Aini sebagai Ya penyanyi. Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya Yuriko sebagai dancer. Selamat menyaksikan. Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Ia mempunyai 2 orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari putri bungsunya sebagai penggantinya. Aku adalah Putri Sulung. Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu, Purbasari, sebagai penggantiku. Aku adalah Putri Sulung. Seharusnya ayahanda memilihku. Ya Ayanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari. Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku? Aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek. Tuan Putri. Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat tekam di mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembuh. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulit. bisa. Ayahanda, lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu? Apa yang telah terjadi pada diriku? Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu. Betul, putriku. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia. Baik, tuanku, akan saya laksanakan. Hahaha. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana. Bukan itu teks waro. Cara Sunda. Lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa, pengawal. Baiklah, sebagai permohonan maaf, izinkan saya membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Kemudian pengawal itu segera membuat sebuah gubuk. Setelah itu, Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana. terima kasih pengawal. Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari, dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Lutung, apa yang kamu lakukan? Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Apa manfaatnya bagiku? Ceburkan dirimu. Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih. Ya Putri, sama-sama. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Putri Purbasari telah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua Putri Purbasari telah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Baiklah, aku kalah. Tapi sekarang ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini. Dia adalah tunanganku. Lutung Kasarung pun loncat-loncat seakan-akan menenangkan. Jadi monyet itu tunanganmu? Lutung, ayo kita pergi, Lutung. Tidak mau. Tidak mau. Ayo, Lutung. Tidak mau. Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi sesuatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Hah, Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran. Ya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran, tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya. Putri Purbasari dan Lutung Kasarung pun kembali ke istana.
Putri Purbasari kembali lagi ke istana. Ayahanda, aku pulang bersama Lutung. Dia ternyata adalah seorang pangeran yang telah dikutuk. Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu, Purbasari. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Pubararang. Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Jalan